Oke, kemudian pembahasan berikutnya selektor atau CSS. Kita tadi udah belajar membuat selektor ya. Jadi yang pertama itu ada selektor elemen. Jadi dia memilih elemen HTML berdasarkan nama elemennya. Nah, contohnya P color blue. Berarti ini merubah semua tag P. Dan tag P ini semua tag paragraf yang mempunyai tag paragraf itu memberikan warna color, warna untuk teksnya itu blue. Jadi kalau misalkan penggunaannya ya, contoh penggunaannya, semisal kalau kita menulisnya satu persatu di inline atau di internal, di inline lah kita membuat class atau style, itu kan bakal banyak banget tuh ya paragraf yang ada. Jadi bakal tidak efektif lah. Kita harus menaruhnya satu-satu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan selektor elemen ini, selektor pada elemen, maka kita cukup memanggil elemennya saja atau tagnya saja P, dan itu semua tag P yang ada dalam HTML atau dalam page-nya itu akan merubah warna teksnya atau color-nya menjadi blue. Itu untuk selektor elemen. Nah, yang kedua ada selektor kelas. Selektor kelas ini yang tadi kita buat ya. Selektor kelas ini adalah dia menselect kelasnya ya, dari kelas yang ada di sini, kemudian diselect dan di styling seperti itu. Nah, perbedaannya penggunaannya adalah kalau kita menggunakan selektor elemen tidak menggunakan titik di depannya, tapi seperti ini aja, misal tag P. Nah, seperti itu. Kemudian ini udah jelas ya untuk selektor kelas. Kemudian ada selektor ID. Jadi selektor ID ini biasanya itu untuk menselect dari ID yang ada, dan itu biasanya digunakan dalam satu section ya, dalam per section gitu. Biasanya selektor ID ini digunakannya biasanya untuk link yang satu page, yang kalau kalian pernah lihat mungkin kalau kita mencet menu apa nanti kita nge-scroll ke bawah kayak gitu. Nah, itu ID, menggunakan ID. Nah, ini kita juga bisa menggunakannya selektor ID untuk styling seperti itu. Biasanya penggunaannya menggunakan pagar kalau untuk stylenya ya. Mau di eksternal atau internal itu penggunaannya tetap menggunakan pagar. Misal pagar contoh. Oh, salah. Pagar contoh nanti di sini kita kasih ID. Penggunaannya seperti ini. ID sama dengan contoh. Seperti itu untuk penggunaannya. Oke. Kemudian selektor turunan. Jadi selektor turunan ini dia men-style dari turunan yang kita berikan. Pada contoh ini adalah div P. Jadi contohnya seperti ini. Misal ini saya memiliki H2 dan memiliki ini deh H2 deh. Nih kan di dalam div ya. Nah, ini contoh untuk yang selektor turunannya, selektor dari elemen, selektor elemen turunan gitu. Nah, ada lagi nanti selektor kelas yang turunan. Ini kita akan contoh selektor turunan dulu ya. Nanti mungkin penggunaannya bisa dieksplor lagi. Contohnya seperti ini. Di sini saya memiliki div dan H2. Jadi nanti div H2 ini kita berikan teks color coba ya, color apa ini, blue div H2. Nah, seharusnya yang berubah adalah tulisan dari daftar berurutan. Kita coba lihat mungkin. Nah, ini ubah daftar berurutan. Jadi dia mencari nih H2 yang di dalam div gitu. Jadi semakin ke sini itu adalah semakin turunan ya, semakin nurun gitu. Nah, ini H2. Bisa juga nanti misal di dalam H2 ini atau di dalam div lah ada H2, atau di dalam H2 lagi ada P.
dan segala macam itu nanti bisa dibuat turunannya ya, tinggal ditambahkan seperti ini aja P. Nah seperti itu gitu.